warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan teknik pengolahan sosis. Daging merupakan salah satu keanekaragaman sumber pangan yang berasal dari hasil ternak dan mempunyai kandungan gizi lengkap sehingga dapat memenuhi keseimbangan gizi. Daging sapi dapat diolah dengan cara digoreng, diasap, atau diolah menjadi bermacam bentuk produk makanan baru yang menarik, antara lain seperti kornet, sosis, dendeng, dan abon. Produk olahan daging adalah modifikasi sifat daging segar yang melalui satu atau lebih prosedur pengolahan seperti penggilingan, pencacahan atau chopping, penambahan bahan penyedap, dan perubahan warna atau perlakuan panas. Kegiatan pengolahan daging adalah proses pembuatan suatu bahan mentah atau bahan baku, serta penanganan dan pengawetan dari bahan tersebut. Prinsip pengolahan daging. Prinsip pengolahan daging dibagi menjadi dua, yaitu curing dan penggilingan atau emulsi. Produk daging kasar contohnya yaitu sosis segar dalam selongsong, meatloaf, dan bakso. Selanjutnya, produk daging giling halus atau emulsi, yaitu contohnya sosis emulsi dalam selongsong dan meat specialties tanpa pembungkus. Selanjutnya sosis. Sosis atau sausage berasal dari bahasa Latin salsus yang berarti digarami atau secara harfiah adalah daging yang disiapkan melalui penggaraman. Pembuatan sosis bertujuan untuk mengawetkan daging segar yang tidak dikonsumsi dengan segera. Sosis yang telah umum dikenal adalah produk daging giling yang dimasukkan ke dalam selongsong atau casing sehingga berbentuk spesifik yaitu bulat dan panjang dengan berbagai ukuran. Hasil analisa proksimat untuk sosis yang ada di pasaran Indonesia yaitu mempunyai kadar air 18,68 sampai 70,41%, kadar protein 6,93 sampai 22,64%, kadar lemak 7,16 sampai 27,32%, kadar abu 1,48 sampai 4,56%, kadar garam 0,16 sampai 3,36%, dan kadar pH 5,12 sampai 7,20. Selanjutnya ada klasifikasi sosis. Menurut metode processing, sosis diklasifikasikan ke dalam 6 kelas, yaitu sosis segar, sosis tidak dimasak tapi diasap, sosis dimasak dan diasap, sosis masak, sosis kering dan semi kering serta difermentasi, dan sosis spesialitas daging masak. Namun, ada pula pengklasifikasian jenis sosis didasarkan pada perlakuan temperatur dari bahan baku dan produk akhir, yaitu raw roast, sosis tanpa perlakuan panas, brewurst dimasak sesudah diformulasi, dan kosherwurst yang dimasak sebelum diformulasi. Baik, yang selanjutnya yaitu bahan-bahan penyusun sosis. Seperti yang sudah kita ketahui bahwa sosis merupakan salah satu produk daging olahan atau daging yang diemulsi. Nah, selain dari daging, bahan dasar daging, sosis ini memiliki kandungan-kandungan lainnya yang tidak kalah penting, sehingga kandungan-kandungan tersebut dapat menjadikan sebuah produk sosis. Nah, kandungan-kandungan tersebut yaitu air dan es, garam dan nitrit, lemak, bahan pengikat dan pengisi, serta bumbu penyedap. Nah, yang pertama itu adalah daging. Daging yang digunakan untuk memproduksi sosis itu dapat diperoleh dari daging skeletal, bagian kepala, pipi, leher, rusuk, ataupun daging dada. Namun, pada umumnya daging yang digunakan pada sosis ini adalah daging skeletal. Kenapa? Karena daging skeletal ini mampu atau memiliki kemampuan daya ikat air yang tinggi. Nah, meski begitu, jika dibandingkan dengan dengan sosis yang terkandungnya itu berbagai macam daging, itu akan lebih tinggi tentunya zat gizinya dibandingkan dengan sosis yang hanya mengandung daging skeletal. Nah, yang kedua yaitu air dan es. Nah, seperti yang sudah kita ketahui, air menjadi salah satu bahan yang sangat dibutuhkan, tidak hanya dalam pembuatan sosis ya, tentunya banyak produk makanan yang memang kita tuh butuh air untuk produksinya. Untuk sosis, di sosis sapi sendiri ini biasanya air dalam kadar airnya tuh mencapai 60%. Penambahan air pada sosis ini biasanya dalam bentuk es. Kenapa? Karena es ini atau air dan es ini memiliki beberapa tujuan bagi
Produk sosis yaitu yang pertama untuk melarutkan dan mendistribusikan garam ke seluruh bagian daging agar garamnya itu merata. Jadi garam itu kan selain jadi penyedap, garam itu kan bisa jadi cita rasa ya, jadi penambah cita rasa. Jadi biar rasa asinnya tuh nggak di situ-situ aja. Jadi garam ini dapat jadi air ini berfungsi untuk mendistribusikan garam ke seluruh bagian daging. Nah, kemudian untuk memudahkan ekstraksi protein dari otot skeletalnya itu. Jadi, dia proteinnya keluar tuh dari otot. Kemudian yang ketiga itu ada untuk mempermudah membentuk emulsi. Dan yang keempat ada agar dapat mempertahankan suhu daging. Kenapa pakainya air es? Karena dari suhu dagingnya itu ada di suhu yang tetap berada di suhu yang rendah dalam waktu yang lama selama proses penggilingan hingga pengadilan. Seperti itu. Baik, untuk selanjutnya yaitu garam dan nitrit. Umumnya produk sosis itu memiliki kadar garam sebanyak 2-3%. Kenapa sedikit? Karena ya sudah kita ketahui bahwa garam adalah atau natrium salah satu bahan atau ya bahan pangan yang sangat harus dibatasi di tiga di piramida gizi seimbang juga kan ada garam, gula dan lemak ya. Jadi makanya ini garam juga sedikit karena dengan sangat dibatasi. Nah, sebenarnya di produksi sendiri ini hanya memiliki 2-3% garam. Nah, selain penambah cita rasa, garam ini berfungsi sebagai inhibitor pertumbuhan bakteri. Sehingga jika pertumbuhan bakterinya itu terhenti, maka akan membuat daya simpan sosis menjadi lebih lama. Terus juga garam ini juga berfungsi sebagai pelarut protein untuk meningkatkan daya ikat air. Seperti yang kita ketahui bahwa garam ini sifatnya mengikat air. Kemudian ada pun nitrit pada sosis itu berfungsi untuk memperbaiki warna daging. Biar dagingnya itu hingga menjadi sosis menjadi menggugah selera dengan warnanya. Nah, selain itu, nitrit juga berfungsi untuk memperkaya rasa, mencegah pertumbuhan bakteri, dan sebagai antioksidan. Perbaikan warna daging oleh nitrit ini dicapai ketika pigmen otot atau myoglobin atau zat merahnya daging ya, berikatan dengan nitrit oksida yang berasal dari nitrit sehingga menghasilkan atau membentuk NO, myoglobin. Nah, namun seperti halnya garam, nitrit ini juga ada pembatasannya sebagai bahan makanan dan minuman, yaitu sebesar 170 ppm dan nitrit yang tersisa pada produk akhir itu harus 200 atau tidak boleh lebih dari 200 ppm. Nah, selanjutnya yaitu ada bahan pengikat dan bahan pengisi. Apa itu bahan pengikat dan bahan pengisi? Keduanya merupakan kandungan dalam sosis yang tidak ada pada daging. Nah, bahan pengikat dan pengisi ini berfungsi untuk meningkatkan stabilitas emulsi, menurunkan penyusutan waktu pemasakan, memperbaiki sifat irisan, serta menurunkan biaya produksi. Biar nggak daging semuanya kan mahal ya. Nah, jadi di industri sosis ini menggunakan bahan pengisi biar nggak daging semua dan bahan pengikat. Nah, bahan pengikat dan pengisi ini juga dapat memberikan warna yang khas serta membantu pembentukan sosis menjadi memiliki tekstur yang padat. Nah, bahan pengikat ini umumnya mengandung lebih tinggi protein dibandingkan dengan bahan pengisi karena fungsi utama dari bahan pengikat ini yaitu untuk menurunkan biaya produksi dengan menyubstitusi sebagian daging, mengurangi penyusutan pada pengolahan, serta meningkatkan daya ikat air. Nah, makanya bahan pengikat ini biasanya berbentuk atau berasal dari hewani gitu, seperti susu, skim, ataupun kalau dalam bentuk tepung itu tepung ikan dan lain-lain. Namun ada juga bahan pengikat yang berasal dari nabati, contohnya seperti isolat tepung kedelai. Nah, adapun bahan pengisi ini umumnya dalam bentuk tepung yang berbahan dasar dari nabati seperti tepung maizena, tepung sagu, tepung beras ketan, tepung singkong dan lain-lain.
Nah, berbeda dengan bahan pengikat, bahan pengisi ini fungsinya hanya sebagai penambah volume adonan. Seperti itu. Kemudian selanjutnya yaitu ada bumbu dan penyedap. Nah, penyedap sendiri, kita tahu apa itu bumbu. Bumbu ini tidak hanya dalam sosis, tapi di seluruh jenis bahan makanan atau jenis makanan, bumbu ini berfungsi sebagai penyedap yang menambah rasa, warna, tekstur, hingga aroma, dan juga sebagai agen antioksidan. Nah, dari bumbu ini ada yang namanya penyedap. Nah, penyedap ini merupakan bagian dari bumbu yang berbentuk berbagai bahan, baik sendiri maupun campuran dari bahan lainnya atau kombinasi, yang fungsi utamanya sudah menambah rasa pada produk daging. Nah, penambahan penyedap ke produk sosis ini juga berfungsi sebagai uh, sebagai variasi dari berbagai rasa sosis gitu. Jadi biar enggak itu aja rasa sosisnya, jadi kita tambahin penyedap yang beda-beda gitu. Makanya ada sosis rasa sapi, sosis ayam, atau ada sosis yang sekarang ini ada sosis pedas dan lain-lain. Tuh. Baik, selanjutnya yaitu proses pembuatan sosis. Yang pertama tentunya kita menyiapkan bahan-bahannya terlebih dahulu. Nah, di diagram alir ini, bahan-bahannya terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama itu daging sapinya sendiri, kemudian es, dan produk reward, dan ada bumbu-bumbu seperti lada, bunga palak, tumbar, bawang putih, bawang merah, bawang bombay, MSG, penyedap rasa, dan lain-lainnya. Nah, yang pertama yaitu daging. Daging itu diperlakukan thawing selama 12 jam, kemudian digiling dengan mencar, dan selanjutnya ditimbang, lalu ditambahkan garam dan nitrit yang sudah ditimbang pula. Nah, setelah menyatu garam dan nitrit pada daging, selanjutnya yaitu dilakukan curing selama 12 jam pada suhu 0 sampai 5 derajat Celcius. Nah, kemudian daging yang sudah dicuri ini nantinya disatukan dengan es dan produk reward dan ditimbang, disatukan. Nah, selanjutnya baru dicampurkan, diadon dengan bumbu-bumbu yang sudah disiapkan tadi, itu lada hitam, lada putih, kembang palak, tumbar, bawang putih, bawang merah, bawang bombay, gula, sabi, jahe, fosfat, sodium erythrolat, terigu, dan tepung protein kedelai. Nah, selanjutnya setelah dicampur kurang lebih 5 menit, lalu dicampur lagi. Nah, setelah tercampur itu dimasukkan lagi nih, ada beberapa bahan tambahan lainnya, yaitu parfum, garam, minyak nabati, air yang di-cutter selama 5 menit, kemudian sehingga menghasilkan emulsi lemak, dan disimpan pada chiller 12 jam pada suhu 0 sampai 5 derajat Celcius. Nah, jadi sebelumnya tuh udah disiapkan beberapa bahan yang disimpan tadi yang sudah di chiller selama 12 jam pada suhu 0 sampai 5 derajat Celcius. Nah, baru dicampurkan ke campuran yang terdiri dari daging, es, dan bumbu-bumbu awal tadi. Nah, itu disebut dengan pencampuran kedua, di mana dilakukan kurang lebih selama 2 menit pada suhu 0 sampai 3 derajat Celcius. Nah, itulah yang disebutkan sebelumnya, bahwa es ini berguna untuk menjaga adonan daging ini dalam suhu yang rendah. Gitu. Kemudian setelah itu, di pencampuran yang pertama tadi itu juga dicampurkan tepung tapioka, maizena, dan zat warna agar sosisnya terlihat lebih menarik gitu ya. Nah, kemudian setelah dicampurkan semuanya itu kita sebut dengan pencampuran ketiga selama kurang lebih pada suhu 0 sampai 10 derajat Celcius, karena kan akhirnya esnya sudah meleleh nih ya, udah semakin lama jadi suhunya tuh udah semakin naik gitu. Kemudian jadilah adonan yang kita sebut dengan adonan es. Nah, baik,
Eh, ini yang uniknya, nah adonan tadi dilakukan puisian atau filling. Setelah dilakukan filling dilakukan juga penyiraman kurang lebih selama 3 sampai 5 menit. Nah, setelah dilakukan penyiraman, proses selanjutnya ini udah sedikit paket, yaitu pengeringan selama kurang lebih 30 sampai 45 menit dalam suhu 90 derajat Celcius, pengasapan kurang lebih 10 sampai 20 menit pada suhu 65 sampai 75 derajat Celcius, dilanjutkan dengan pematangan kurang lebih 30 menit pada suhu 90 derajat Celcius, eh, sistem koren 80 derajat Celcius, dan yang terakhir dalam proses bulat ini itu penyiraman 2 kurang lebih selama 30 menit. Nah, setelah melewati proses-proses tersebut, kemudian adonan sosis tersebut atau sosis yang sudah jadi tersebut ya, dilakukan atau disimpan di chiller pada suhu 0 sampai 5 derajat Celcius. Di samping itu, kita siapkan dulu kemasan yang akan kita gunakan. Setelah itu, proses yang sudah di chiller sudah dingin, nah itu dilakukan pengemasan dengan catatan suhu produk itu harus kurang dari sama dengan 10 derajat Celcius. Jadi suhu produk itu tidak boleh lebih dari 10 derajat Celcius. Nah, selanjutnya baru dilakukan penyimpanan akhir atau di frozen kan. Jadi sebuah frozen food itu pada suhu negatif 20 derajat Celcius atau di suhu chiller yaitu di 0 sampai 8 derajat Celcius. Kemudian yang terakhir baru didistribusikan. Oke, baik. Selanjutnya adalah sifat fisik dari sosis. Yang pertama itu ada daya mengikat air. Daya mengikat air ini sendiri dilakukan oleh protein daging yang kemampuannya daging itu mengikat air ditambahkan dengan pengaruh dari kekuatan dari luar. Nah, air yang terjebak di dalam jaringan otot itu adalah air termobilisasi. Dan air yang termobilisasi merupakan air yang berada pada lapisan tengah antara air bebas dan air terikat, serta berada pada di daerah molekul yang mempunyai muatan. Untuk daya mengikat air ini juga dipengaruhi oleh pH, di mana pH yang lebih tinggi dari pH isoelektrik protein daging, yaitu sejumlah muatan positif dibebaskan dan terdapat surplus muatan negatif yang mengakibatkan penolakan miofilamen dan memberi lebih banyak ruang untuk molekul air. Nah, bahan pengikat dan bahan pengisi ternyata dapat meningkatkan daya mengikat air karena memiliki kemampuan untuk menahan air selama proses pengolahan dan pemasakannya itu. Lalu terdapat pati mentah yang eh, tanpa perlakuan pemanasan, dia itu akan menyerap air sampai kira-kira sepertiganya dari berat tersebut, tapi kalau dipanaskan lagi, airnya itu akan berkali lipat dan ukurannya akan bertambah kali lipat dari ukuran semulanya. Nah, pada proses pemanasan sampai suhu 71 derajat Celcius, adonan daging akan membentuk gel. Lalu setelah didinginkan akan membentuk padatan. Selanjutnya ada keempukan. Nah, keempukan sosis ini dipengaruhi oleh penambahan tepung dan daya ikat air. Lalu faktor yang mempengaruhi dari keempukan daging ini sendiri itu ada faktor antemortem. Itu seperti genetik, bangsa, umur, jenis kelamin, stres dari si ternak, dan ada juga faktor postmortem. Itu dari pelayuan dan pembekuannya. Nah, untuk metode pengolahan termasuk pemasakan dan penambahan bahan pengempuk. Untuk pengempukan ini sendiri memiliki daya ikat air yang tinggi mengakibatkan sedikit air yang hilang selama proses pemasakan sosis dan menyebabkan keempukan pada tekstur sosis yang menjadi lebih baik.
Selanjutnya, susut masak atau cooking loss. Untuk susut masak diartikan sebagai persentase berat yang hilang dibandingkan dengan berat sosis sebelumnya yang dimasak atau dapat dikatakan penurunan bobot yang terjadi selama proses pemasakan daging dengan susut memasak yang lebih rendah, mempunyai kualitas yang relatif lebih baik dibandingkan daging dengan susut masak yang lebih besar, karena kehilangan nutrisi selama pemasakan akan lebih sedikit. Nah, untuk kemampuan daging untuk mengikat air ini menurun dengan cepat apabila suhu pemanasan meningkat. Dengan demikian, maka suhu yang lebih tinggi akan lebih airnya akan lebih bebas dan lebih banyak dan susutnya akan semakin besar. Pernyataan ini juga didukung oleh Arifin pada 1993 dalam penelitiannya bahwa besarnya persentase cairan dari daging sendiri yang hilang selama pemasakan lebih banyak ditentukan oleh suhu dan lama pemasakannya. Nah, dalam penelitian ini juga semua perlakuan memperoleh suhu dan lama pemasakan yang sama, yaitu di suhu 85 derajat Celcius selama 15 menit, hingga susut masak lebih dipengaruhi oleh jenis bahan pengikat maupun bahan pengisi. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan, bisa dilanjut oleh rekan saya. Terima kasih. Saya akan menjelaskan sifat kimia sosis sapi. Yang pertama ada derajat keasaman. Sosis yang merupakan produk emulsi membutuhkan pH tinggi, pH-nya di atas isoelektrik, untuk mengikat air. Pengukuran nilai pH sosis bertujuan untuk mengetahui kualitas sosis yang dihasilkan. Nilai rata-rata derajat keasaman sosis berkisar antara 5,64 sampai 5,9. pH isoelektrik daging berkisar antara 5,2 sampai 5,4. pH yang berada di atas titik isoelektrik mengakibatkan protein dapat mengikat ion hidrogen dari air karena sifat protein adalah polar. Selain itu, terdapat surplus muatan negatif sehingga keadaan ini menyebabkan daya mengikat air menjadi lebih tinggi. Hal ini menyebabkan protein saling tolak-menolak yang mengakibatkan ruangan antara miofilamen menjadi luas dan air dapat ditarik ke dalam daging. Selanjutnya ada kadar air. Air merupakan komponen penting dalam bahan makanan, karena air dapat mempengaruhi penampilan, tekstur, serta cita rasa pada makanan. Kadar air dalam bahan makanan ikut menentukan penerimaan dan daya simpan. Ketentuan menurut SNI, kadar air dalam sosis maksimal 67,67%. Pada pembuatan sosis, jumlah pati atau tepung serta jumlah es yang ditambahkan dapat mempengaruhi kadar air produk akhir. Semakin banyak es yang ditambahkan, maka kadar air sosis akan meningkat. Adanya perbedaan pada kadar air dari setiap jenis sosis mungkin disebabkan karena terjadinya perbedaan dari jumlah air yang keluar akibat penetrasi panas. Penetrasi panas ke dalam sosis akan mengakibatkan perubahan konfigurasi protein akibat denaturasi, sehingga ada molekul-molekul air yang keluar dari adonan akibat kemampuan pengikatan air berkurang. Selanjutnya ada kadar abu. Sebagian besar bahan makanan, sekitar 96% terdiri dari bahan organik dan air. Sisanya terdiri dari unsur-unsur mineral yang dikenal sebagai zat anorganik atau kadar abu. Kadar abu ini dipengaruhi oleh kadar abu bahan baku sosis dan ingredien lain yang ditambahkan. Kadar abu daging berhubungan erat dengan kadar air dan kadar protein daging serta jaringan bebas lemak. Daging tanpa lemak secara relatif lebih banyak mengandung mineral. Ketentuan menurut SNI, kadar abu pada sosis maksimal 3%. Kadar lemak. Level lemak yang tepat sangat penting dalam memproduksi sosis, karena berpengaruh terhadap tenderness dan juiciness. Keberhasilan sosis masak juga tergantung pada tipe lemak yang digunakan. Kualitas sosis dapat diperbaiki dengan penggabungan yang baik oleh jaringan lemak dan derajat emulsifikasi lemak yang tinggi. Kekuatan pengikatan lemak dalam struktur sosis tergantung pada jumlah lemak yang dibentuk dalam emulsi secara langsung, seperti lemak dalam air selama penggabungan. Konsentrasi lemak yang terlalu banyak akan menghasilkan sosis yang tidak enak dan keriput setelah pemasakan. Sedangkan konsentrasi yang terlalu sedikit akan menghasilkan sosis yang keras dan kering. Kadar lemak dalam sosis selain sebagai sumber energi, juga berperan dalam pembentukan emulsi
daging, serta menambah keempukan. Ketentuan menurut SMI, kadar lemak pada sosis maksimal 25%. Selanjutnya ada kadar protein. Kadar protein sosis berhubungan erat dengan jumlah dan jenis daging yang digunakan sebagai bahan baku utama. Selain itu, jenis bahan pengikat yang ditambahkan juga akan mempengaruhi kadar protein sosis. Tetapi kadar protein sosis akan menurun jika ditambahkan pati atau tepung dengan jumlah yang banyak. Sifat-sifat yang menentukan perilaku protein dalam makanan selama pengolahan yang akan mempengaruhi mutu makanan dan penerimaannya oleh konsumen seperti pertama itu ada sifat-sifat sensori atau organoleptik, misalnya warnanya, tekstur, bau, dan cita rasa. Yang dua, hidrasi, dispersibilitas, kelarutan, dan pengembangan. Yang ketiga, sifat-sifat tegangan permukaan, misalnya emulsifikasi dan penyerapannya. Yang keempat, ada sifat-sifat reologi, termasuk biolasi dan teksturasi. Yang kelima, sifat-sifat lainnya seperti adhesi, kohesi, pembentukan adonan, dan serat. Umumnya, protein hidrofobik secara efektif menurunkan tegangan permukaan dan mengikat banyak bahan-bahan lipofilik seperti lipida, bahan-bahan pengemulsi, serta bahan-bahan penyedap. Ketentuan menurut SNI, kadar protein pada sosis minimal 13%. Selanjutnya ada kelarutan protein. Selain air menentukan sistem emulsi yang terbentuk, air juga berfungsi sebagai pelarut protein dalam sistem. Selanjutnya, dinyatakan bahwa semakin besar jumlah air yang ditambahkan, maka semakin banyak protein yang dapat dilarutkan dalam air yang kemudian membentuk fase terdispersi. Jumlah protein larut garam mempengaruhi stabilitas emulsi. Semakin banyak protein larut garam yang terekstrak selama penggilingan menyebabkan emulsi lebih stabil. Besarnya tingkat kelarutan protein selama pemasakan dipengaruhi oleh suhu serta lama pemasakan. Rata-rata kelarutan protein pada sosis sebesar 38,23 sampai 42,37%. Yang terakhir ada kadar karbohidrat. Karbohidrat adalah bahan yang fungsinya secara alami adalah untuk memberikan kekuatan mekanik dan terstruktur. Dalam berbagai produk baru, karbohidrat tetap dirancang sebagai komponen yang memperkuat struktur produk pangan. Kontribusi karbohidrat kurang dari 1% dari berat daging, kebanyakan tersedia dalam bentuk glikogen dan asam laktat. Ketentuan menurut SNI, kadar karbohidrat pada sosis maksimal 8%. Perkenalkan, nama saya Nadia Jikadiarli dengan NPM 053. Di sini saya akan membahas tentang palabilitas sosis sapi. Palabilitas merupakan tingkat kesukaan konsumen terhadap makanan yang diuji melalui organoleptik, di mana meliputi tekstur, warna, penampakan, rasa, dan juga penerimaan umum. Yang pertama yang dibahas adalah tekstur. Halus tidaknya suatu irisan pada saat diuji oleh panelis. Tekstur merupakan halus tidaknya suatu irisan pada saat diuji oleh panelis. Aspek yang dinilai berupa kasar serta halus sosis yang dihasilkan. Kemampuan protein untuk menyerap dan menahan air mempunyai peranan penting dalam pembentukan tekstur suatu makanan. Misalnya adalah daging community. Sosis tanpa bahan pengikat menghasilkan tekstur yang kering, keras, keriput, dan sosis tanpa bahan pengisi memberikan hasil pengujian yang kurang bagus dibandingkan dengan bahan pengisi. Sosis dengan penambahan air yang terlalu tinggi menyebabkan tekstur sosis menjadi lunak, sedangkan air yang terlalu rendah menyebabkan sosis menjadi keras. Keras lunaknya sosis juga dipengaruhi oleh penambahan lemak yang sesuai. Pengaruh fungsional dan tekstur protein bukan daging atau isolat protein kedelai dalam sistem emulsi daging menghasilkan keragaman positif terhadap protein. Selanjutnya yang kedua adalah warna. Warna merupakan hasil dari indera mata yang menjadi pertimbangan dalam pemilihan suatu produk. Penilaian terhadap warna sosis ditujukan untuk mengetahui tingkat kesukaan panelis terhadap warna dari sosis yang dihasilkan. Warna daging sangat digemari oleh konsumen adalah warna ungu atau merah terang. Sedangkan warna coklat memberikan kesan bahwa daging sudah lama dan konsumen kurang menyukainya. Pigmen utama daging masak adalah coklat. Perbedaan warna daging disebabkan oleh status kimia melalui molekul mioglobin, di mana mengalami denaturasi pada temperatur 80-85 derajat Celcius, di mana warna akan berubah menjadi coklat abu-abu. Timbulnya warna coklat dipengaruhi oleh sifat kimia dan fungsional dari protein.
Protein merupakan senyawa yang dapat bereaksi dengan lemak, produk oksidasi, dan juga komponen lain yang menyebabkan warna coklat. Warna coklat ini disebabkan oleh pyridoxine, yaitu pati yang mengandung dextrin pada saat dipanaskan dan akan terpolimerisasi membentuk suatu kompleks berwarna coklat. Yang ketiga adalah penampakan. Aspek yang dinilai dari kriteria ini adalah suka tidaknya konsumen pada penampakan sosis yang diuji. Sosis dengan bahan pengikat tepung ikan dan bahan pengisi tepung beras ketan putih menghasilkan sosis yang agak disukai oleh konsumen. Sedangkan kombinasi isolat protein kedelai dengan tepung beras ketan putih memperlihatkan sosis yang dianggap biasa penampakannya oleh konsumen. Keempat adalah rasa. Dalam kehidupan nyata sehari-hari, konsumen lebih menghargai dan bersedia membayar tinggi pada makanan yang enak atau yang mereka senangi, tanpa mempertimbangkannya komposisi, gula, dan sifat-sifat objektif lainnya. Rasa memegang peranan penting dari berbagai suatu produk. Rasa ini dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor, di antaranya adalah jumlah garam yang ditambahkan, bumbu-bumbu, gula, dan juga lemak. Rasa dari sosis dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain perbedaan dalam variasi adonan bahan pengikat dan juga bahan pengisi. Daya terima konsumen terhadap rasa berbeda-beda untuk setiap konsumen. Jenis dan jumlah bumbu-bumbu yang ditambahkan juga sangat mempengaruhi terhadap rasa produk. Dari setiap sosis mempunyai kekhasan tersendiri. Yang terakhir adalah penerimaan umum. Penilaian umum merupakan penilaian yang menyangkut keseluruhan faktor, baik tekstur, warna, penampakan, maupun rasa. Sekian dari saya. Terima kasih. Thanks for watching.